Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembahasan kisi-kisi soal bahasa Indonesia ASPD tentang tanda baca. Contoh yang pertama, alasan kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah yang ditanya adalah alasan kesalahan penggunaan tanda baca. Yuk kita baca teksnya. Pak guru berkata, siswa putra silahkan membersihkan kaca dan dinding kelas, sedangkan siswa putri silahkan menyapu dan mengepel lantai. Jika kita lihat, kalimat di sini merupakan kalimat langsung. Ciri dari kalimat langsung biasanya menggunakan tanda petik 2 ya. Kalimat langsung biasanya menggunakan dua pola ini yang sering digunakan ya. Pola yang pertama yaitu pengiring terlebih dahulu kemudian kutipan. Pola yang kedua yaitu kutipan kemudian pengiring. Pengiring seperti kata ibu berkata, ayah bertanya, Doni berseru dan lain-lain ya. Di sini pengiring jika berada di depan. Sedangkan kutipan itu merupakan perkataan yang dikutip dan menggunakan tanda baca tergantung dari kalimat yang digunakan. Jadi tanda baca kutipan pola pertama dan tanda baca kutipan pola yang kedua itu berbeda tergantung dengan kalimat apa yang digunakan. Jika merupakan kalimat tanya, otomatis menggunakan tanda tanya. Jika merupakan kalimat berita, berarti kalimatnya menggunakan tanda titik jika menggunakan pola yang pertama. Sedangkan pola yang kedua menggunakan tanda koma karena belum berada di akhir kalimat. Oke? Nah, kita lihat di sini kalimatnya berarti menggunakan pola 1 ya. Pengiring terlebih dahulu, kemudian kutipan. Jadi tanda baca koma di sini dan tanda petik di sini sudah benar ya. Jadi tinggal tanda titik 2 dan tanda titik. Sekarang penggunaan tanda titik 2 digunakan untuk pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Seperti ini ya, penjelasannya adalah memerlukan perabot rumah tangga. Ini penjelasannya, jadi merupakan kalimat perincian sehingga diberikan tanda titik 2. Jika tidak menggunakan tanda titik 2, bisa juga menggunakan kata seperti jika kalimat itu pun juga kalimat perincian atau penjelas. Begitu ya, tanda titik 2 itu sama halnya dengan kata seperti. Sebelum kata seperti harus menggunakan tanda koma. Jadi, di sini merupakan tanda baca yang salah. Otomatis jawaban A dan jawaban C salah ya. Tinggal jawaban B dan D. Sekarang tanda titik 2-nya salah, seharusnya diganti tanda koma atau seharusnya titik 2-nya dihilangkan. Jadi tidak ada tanda bacanya sama sekali. Mana yang benar? Yang benar adalah menggunakan tanda koma sebelum kata sedangkan. Jadi jawabannya adalah B ya Nana. Pembahasan soal tanda baca yang kedua. Pertanyaannya adalah penggunaan tanda baca titik 2 yang tepat pada kalimat tersebut ditandai dengan nomor. Kita diminta untuk mencari titik 2 yang tepat. Oke, tadi sudah ya. Penggunaan tanda titik 2 digunakan untuk poin yang sering muncul. Di sini ada 2, oke? Kalimatnya yang pertama adalah ibu sedang memasak ikan bakar. Ayah sedang mencuci mobil. Jika kita telusuri di sini, kalimat yang pertama merupakan kalimat majemuk setara karena di sini SPO-nya ada 2 dalam 1 kalimat. Oke?
Jadi tanda titik duanya di sini salah ya, tidak digunakan. Seharusnya pembenarannya adalah ibu sedang memasak ikan bakar, titik koma, ayah sedang mencuci mobil. Begitu ya, jadi tanda titik duanya salah, diganti dengan tanda titik koma. Kalimat yang kedua, kami memerlukan titik dua pensil, penghapus, penggaris, dan buku tulis. Nah, kalimat nomor 2 di sini mengikuti pola yang pertama di sini apa tidak? Ternyata tidak. Tidak apa? Tidak mengikuti atau tidak diikuti perincian atau penjelasan. Jadi tanda titik duanya salah. Harusnya adalah kami memerlukan pensil, koma, penghapus, koma, dan buku tulis. Seperti itu ya. Jika menggunakan tanda titik dua di sini harus ditambahi dengan kalimat perincian. Contohnya, kami memerlukan alat tulis, titik dua, pensil, penghapus, penggaris, dan buku tulis. Seperti itu. Kalimat yang ketiga, Anton titik dua, baiklah kawan-kawan, kita bertemu nanti malam. Nah, kalimat nomor 3 di sini mengikuti pola yang kedua, yaitu naskah drama. Jadi, jawaban yang tepat adalah kalimat nomor 3. Jawabannya adalah C ya, Nana. Kita bahas juga kalimat nomor 4. Ayah berkata, ayo segera berangkat, hari sudah mulai siang. Nah, seperti soal yang pertama tadi, kalimat nomor 4 di sini merupakan kalimat langsung. Jika kalimat langsung tidak menggunakan tanda titik dua, harusnya menggunakan tanda koma karena pengiring terlebih dahulu kemudian baru kutipan. Mudah bukan? Yuk lanjut. Pembahasan yang ketiga, perbaikan penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah kita diminta untuk memperbaiki tanda baca. Nah, tanda baca di sini ada kata ibu membeli buku, koma, pensil, titik, koma, dan tinta, koma, baju, koma, celana, titik, koma, dan kaos, koma, pisang, koma, apel, titik dua, dan jeruk. Nah, jika kita lihat di sini, ibu itu membeli suatu berbeda-beda dalam satu jenis ya. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Nah, sekarang buku, pensil, dan tinta di sini merupakan kalimat yang sama. Baju, celana, kaos juga satu. Pisang, apel, dan jeruk. Nah, jadi tanda titik komanya itu harusnya di sini ya. Nah, oke. Sebelum kata dan itu harus menggunakan tanda koma. Yuk kita cari. Ibu membeli pensil. Ini titik dua, salah ya. Oke, tidak ada di sini. Ibu titik dua membeli titik dua, salah. Ibu membeli, ini salah. Jadi yang tepat jawabannya adalah B. Kenapa? Karena di sini ini bukan merupakan kalimat perincian, jadi tidak perlu menggunakan tanda titik dua atau tidak menggunakan titik koma karena titik koma itu digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian yang digunakan sesudah menggunakan tanda koma. Jadi buku, pensil, koma, dan tinta, titik dua, baju, celana, koma, dan kaos, titik, koma, pisang, koma, apel, koma, dan jeruk. Oke? Mudah kan? Lanjut soal yang keempat. Kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas adalah kita diminta untuk mencari kesalahan penggunaan tanda baca apa yang salah. Oke? Ibu membeli buah-buahan, koma, seperti titik dua, apel, koma, melon, koma, dan jeruk. Oke? Seperti kalimat soal sebelumnya,
tanda titik dua ya. Tanda baca titik dua bisa diganti dengan kombinasi tanda baca koma dengan kata misalkan, seperti. Jadi, kalau sudah ada kata seperti, tidak perlu menggunakan tanda titik dua. Jika sudah menggunakan tanda titik dua, tidak perlu menggunakan kata seperti. Nah, katanya yang mana sih yang salah? Oke. A. Tanda baca koma sebelum kata seperti. Di sini sudah benar ya. Kalau ada kata seperti harus menggunakan tanda koma. Tanda titik dua setelah kata seperti. Oke, di sini double tanda bacanya. Tanda koma sebelum kata dan. Ini sudah benar. Tanda titik di akhir kalimat. Justru di akhir kalimat pun juga harus menggunakan tanda titik. Ini sudah benar, dan benar. Jadi jawaban nomor 4 adalah B ya anak-anak. Soal yang kelima, penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat nomor. Kita diminta untuk mencari tanda baca yang salah. Oke, kita lihat ya. Kalimat pertama, dia hanya menggunakan tanda titik. Ini justru benar ya. Kalau tidak menggunakan tanda titik, tidak merupakan kalimat, karena di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Oke, sudah betul. Di sini nomor 2. Guncangan tersebut bisa disebabkan karena titik 2 letusan gunung api, gempa bumi, dan longsor. Oke, kita sudah melihat di sini ada kejanggalan. Setelah kata karena, apakah menggunakan tanda titik 2? Tidak ya, karena tadi sudah kalian tahu tentang penggunaan tanda titik 2. Oke? Nah, penjelasannya di sini, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti kita singkat teman pas. Oke? Te adalah tetapi, man adalah melainkan, pa adalah padahal, s adalah sedangkan dan seperti. Ketika ada kata teman pas, dia menggunakan tanda koma. Oke? Jika ada konjungsi yang berada di awal kalimat, oke, seperti ini, dia menggunakan tanda koma. Oke? Setelahnya tanda komanya, bukan sebelumnya tapi setelahnya. Paham kan? Jadi tanda titik 2 di sini sudah salah ya. Nah, jadi jawabannya yang betul adalah B ya anak-anak.